Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih bisa bersama-sama berkumpul pada acara kita pagi hari ini untuk bersama-sama kita melanjutkan pembelajaran, mendengarkan tausiah serta bersama dan silaturahmi kepada semua teman-teman kita. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, a'azani Allah wa iyyakum minan nar. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini Ustaz ingin menyampaikan sebuah nasihat kepada kita semua yang berkaitan dengan nikmatnya persaudaraan, indahnya persaudaraan di atas Islam. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Yang mana asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hijrah ke kota Madinah atau dulu disebut dengan Yathrib. Yang mana perlu kita ketahui bahwasanya di kota Madinah itu mayoritasnya terdiri dari 3 suku. Suku yang pertama dari Aus, suku yang kedua dari Khazraj, dan yang ketiga adalah orang-orang Yahudi. Yang mana jauh sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, perang antara kabilah Aus dengan kabilah Khazraj ini sudah berlangsung selama ratusan tahun. Padahal mereka adalah memiliki kakek yang sama, buyut mereka sama. Akan tetapi setiap ada perselisihan, walaupun hanya masalah selisih yang sepele, mereka langsung berperang. Mereka berperang saling membunuh demi kabilahnya masing-masing. Lalu datangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah membawa rahmatan lil alamin, yang mana bisa mendamaikan 2 kabilah yang selalu senantiasa berperang selama ratusan tahun ini dengan nikmat Islam dan keimanan. Yang mana padahal dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Yang artinya, seandainya kamu menginfakkan seluruh hartamu seluas bumi, seluas langit dan bumi, itu tidak akan bisa membuat hati mereka lembut. Akan tetapi Allah lah yang melembutkan hati mereka hingga mereka menjadi bersaudara. Masya Allah. Kemudian anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ini, yaitu nikmat persaudaraan di atas iman, nikmat persaudaraan di atas keislaman. Maka seyogyanya bagi kita untuk senantiasa menjaga nikmat persaudaraan ini. Jangan sampai karena hal yang sepele Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat persaudaraan ini dari hati-hati kita. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Ustaz caranya agar kita bisa memupuk, bisa membuat persaudaraan kita semakin kuat? Untuk hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian. Tidak sempurna iman kita semua. Hatta yuhibba li akhihi, sampai kalian mencintai atau menyukai untuk saudara kalian ma yuhibbu li nafsihi, apa yang ia sukai untuk dirinya. Perhatikan, pasti kita semua sangat suka ketika kita berbuat baik oleh teman kita. Teman kita berbuat baik pada kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita berbuat baik pada kita.
pasti kita semua akan senang. Maka begitulah juga yang akan kita lakukan kepada teman-teman kita. Dan juga sebaliknya, pasti kita tidak suka jikalau kita diganggu, harta kita dirusak, barang kita diambil tanpa izin. Pasti kita tidak suka. Sudah fitrah manusia tidak suka dengan hal tersebut. Maka demikian juga kita tidak akan lakukan hal tersebut kepada saudara kita, karena kita sendiri tidak menyukainya. Maka jangan kita lakukan hal tersebut kepada saudara-saudara kita sesama Islam, seiman dan seagama. Kemudian yang lainnya, untuk menjaga tali persaudaraan ini agar tetap kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahaddu tahabu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Salah satu cara yang bisa membuat hubungan kita dengan saudara kita itu semakin dekat adalah dengan memberi hadiah. Tidak perlu hadiah yang besar, bahkan hanya perlu dengan perhatian kita kepada teman kita. Ketika kita melihat teman kita sedang ada masalah atau dia sedang diam saja seperti tidak biasanya, kita beri perhatian kepada dia. Ini adalah salah satu bentuk hadiah yang sangat dia senangi, sebagaimana kita juga sangat senang jikalau kita diperhatikan. Kemudian juga adalah tidak mengganggu teman kita, saudara kita, baik dengan lisan kita maupun dengan anggota tubuh kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-muslim, seseorang itu dikatakan orang muslim, man salimal muslimuna, apabila orang muslim lain yang ada di sekitarnya, orang muslim lain yang ada lingkaran kehidupannya, salima min lisanihi wa yadi, selamat dari lisannya dan dari tangannya. Dari lisannya contohnya apa? Dari ejekan, dari hinaan, dari umpatan, dari sifat iri-irian, dan dari perbuatan yaitu dengan tidak mengganggunya, tidak mengambil barangnya tanpa izin, serta tidak merusak barang-barang yang ia miliki. Masya Allah. Perhatikan anak-anak Ustaz semuanya. Kalau seandainya semua ini kita terapkan di mahat kita ini, maka pasti senantiasa persaudaraan kita di atas keimanan ini setiap hari akan semakin kuat dan semakin kuat. Namun ada beberapa perkara yang harus kita perbaiki dari diri kita masing-masing. Yang pertama, tentang berkaitan dengan hadis yang sudah Ustaz sebutkan tadi, yaitu dengan menyakiti teman. Perhatikan anak-anak Ustaz, kalau dalam Indonesia, dalam bahasa Indonesia ada pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ini adalah perkara yang benar. Kenapa? Karena lidah kita, lisan kita bisa menyebabkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Kenapa? Karena kita mencaci saudara kita, menghina saudara kita, menyakiti saudara kita dengan ucapan-ucapan kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu orang yang merugi? Maka para sahabat mengatakan, orang yang merugi di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham. Maka tapi Rasulullah mengatakan, orang yang merugi pada hari kiamat adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa. Akan tetapi ketika dia di dunia, dia mencaci fulan, menghina fulan, dan lain sebagainya, hingga akhirnya atas ulahnya, atas lisannya, serta perbuatannya tadi, semua amalannya digunakan untuk menebusnya, hingga akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Dan Ustaz tidak menginginkan hal ini terjadi kepada anak-anak Ustaz semua yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari sama-sama kita semua menjadi polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita melihat teman kita berbuat atau berkata sesuatu yang mana perkataannya tersebut bisa membuat saudaranya tersakiti, bisa membuat saudaranya merasa tidak enakan, merasa saudaranya terhina, kita nasihat. Kita bilang seperti ini, afwan,
yang antum ucapkan tadi itu nggak bagus. Antum harus ingat nasihat dari ustaz-ustaz kita. Apa kata ustaz tadi? Seperti ini, seperti ini. Kalau kita semua melaksanakan hal seperti ini, maka tidak akan ada lagi yang namanya santri, santriwati saling ejek mengejek, saling hina menghina. Demikian tausiah singkat yang Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa kita ambil manfaatnya serta kita amalkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.